Cek 1, 2, 3. Ayo dari sebelah sini yang mau bertanya 4 ini depan dulu 1, 2, 3, 4. Oke. Ini Mas depan dulu Mas. Oke. Saya dulu. Monggo, Ya, saya monggo. dulu. Saya mewakili beberapa teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Bayu kesempatannya. Perkenalkan saya Sutikno dari Banjarnegara. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan saya keseharian menjadi perangkat desa dan mudah-mudahan ilmu Pak Bayu nanti saya bisa tularkan ke seluruh warga desa saya, Pak. Mohon doanya dari teman-teman juga. Nah, kebetulan karena saya nol pengalaman, mudah-mudahan ilmu ini saya bisa praktekkan satu persatu, Pak. Jadi dari beberapa penjelasan dari pagi tadi, kemudian Pak Bayu, kayaknya saya pengen mulai dari emas hitam ini, Pak, sampah, Pak. Karena kebetulan problem di desa saya itu yang sedang menjadi urgent masalah itu sampah. Nah, kalau Liruta sudah dijelaskan, ada satu sampah yang berupa cair, Pak. Kami sedang mengerjakan program IPAL. IPAL komunal itu pembuangan sampah manusia atau kotorannya manusia, Pak. Tapi ditampung di satu tempat. Minta maaf, kotorannya nanti diambil baru atau bagaimana? Dari sapi tank disedot langsung? Bukan, jadi dari septic tank dialirkan ke satu tempat yang lebar, Pak, penampungan. Jadi semua dari septic tank, kemudian air cucian itu masuk ke sana semua, Pak. Campur aduk, Pak, itu, Pak. Kemudian limbah airnya ini posisi sekarang mengalir ke sawah bengkok pertanian. Pertanyaannya apakah itu bahaya apa tidak? Apakah bisa diolah untuk pengairan atau bagaimana, Pak? Itu. Dan itu tidak hanya satu dusun, Pak. Ini sedang dikerjakan bulan-bulan ini itu dusun yang lain dengan konsep seperti itu. Apakah ini limbahnya berbahaya atau tidak? Kalau dari LH sih buangannya sudah tidak berbahaya begitu. Tapi dari konsep tadi apakah ini bisa dimanfaatkan begitu, Pak, untuk pertanian? Berikutnya, sampah berikutnya di tempat saya, Pak, itu sudah tidak berani nanam padi, Pak. Teman-teman perangkat ataupun warga itu sudah tidak berani karena tadi tidak ada untungnya, bahkan rugi. Nah, mudah-mudahan dengan konsep tadi itu nanti bisa saya terapkan. Cuman Pak, mohon penjelasan lagi tentang pembuatan media tanamnya atau komposnya itu. Saya belum begitu paham. Bentar. Sawahnya merugi itu berapa ton per hektar, Mas? Nah, untuk hitungannya kalau bengkok sekarang sekitar 2,5 hektar, Pak. Itu sekarang ditanami jagung, Pak. Baik. Oke, jadi sudah beralih ke jagung katanya, karena kan saya belum praktisi. Kemarin sempat ngobrol jagung yang penting tidak disemprot apa-apa, biar tanam sudah, yang penting ada hasil. Itu mereka seperti itu, daripada ditanam padi merugi. Jadi mending tanam jagung, hanya mupuk sekali sudah, dibiarkan kena ulat ya silahkan, kena wereng silahkan, yang penting ada hasil gitu, Pak. Kan saya begitu sangat prihatin, Pak, ini, Pak. Jadi kasihan gitu, Pak. Yang berikutnya sampahnya ini, Pak, dari batang jagung dan janggalnya itu hanya dibakar, Pak. Apakah ini bisa diolah, Pak? Baik. Lumayan 2,5 hektar itu kan banyak. Berikutnya ini titipan dari teman untuk teman-teman saya. Yang pertama, cara menanam dan merawat satu pohon kelapa dari awal, karena
kita masih 0, pohon jambu dan pohon pepaya. 3 itu Pak. Baik. Kalau kelapa ini khususnya di tempat saya juga ada, itu rata-rata dibeli oleh penjual degan Pak. Nah, apakah ini nanti ada kisi-kisi tertentu agar bisa berbuah terus-menerus Pak? Airnya cukup ya? Airnya cukup. Terakhir Pak, ini teman saya sudah menyimpan daun kobis dan wortel di galon. Lah ini sudah 2 minggu, tidak dicampur apa-apa Pak, hanya dipadatkan saja. Ini nanti mau dibuat, baiknya dibuat apa Pak? Baik. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ke depan semua pengolahan limbah, pengolahan sampah akan dipusatkan di desa ke depan. Jadi saya minta tolong, ini adalah momentum kalau Bapak Ibu mau menjadi pahlawan. Jadi pahlawan ke depan itu karena kita semua dunia akan bergerak ke go green, menghambat pertumbuhan karbon dan juga membuat efek rumah kaca yang semakin lebih baik lagi menurun. Karena itu semua pengolahan limbah akan dipindah ke desa. Jadi diharapkan nanti semua desa itu harus punya pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini kalau sudah belajar ilmu dari sini tadi kira-kira jadi berkah atau enggak kalau begitu? Berkah. Paling gampang. Kalau seandainya, tapi butuh kesadaran sih. Kalau paling gampang, sampah itu sudah dipilah. Yang menjadi biaya terbesar ngolah sampah itu adalah milah sampah. Sampah organik dikasih plastik, sampah organik dikasih tisu, dikasih kertas, dikasih macam-macam. Bersihkan ini yang butuh biaya banyak. Nyortir. Nah, tetapi seandainya Bapak Ibu bisa memotivasi, ini gerakannya adalah gerakan memotivasi bertanggung jawab terhadap sampah. Sampah plastik, sampah kertas, sampah lain-lain dikumpulkan sendiri, karena itu bisa didaur ulang. Sedangkan sampah organik yang menjadi masalah itu ditampung. Kalau boleh itu harus ada timba. Nah kalau Bapak Ibu nanti mau pelihara ayam nih, tapi tidak mau pakai modal, jadilah pemulung. Siapa yang kita minta tolong? Tetangganya. Tetangganya minta sampahnya ya. Tetangganya bilang gimana orang ini sampah aja sampai minta kan gitu kan. Ini tak kasih banyak kan. Tapi repotnya dikasih banyak ditambahi macam-macam. Wah tambah tidak jadi masalah ya. Tambah repot ini. Nah jadi saya minta tolong. Pengolahan sampah tergampang kalau itu sampah organik yang baru. Diolah jadi pakan. Seandainya tidak bisa diolah jadi pakan, diolah menjadi kompos. Diolah menjadi kompos paling gampang prosesnya seperti apa? Diproses seperti buat emas hitam tadi. Tinggal ditumpuk, tapi perjanjian ya. Lebarnya maksimal 1 meter, perkara panjang boleh bebas. Terus yang berikutnya ini berisi udara. Berisi udara itu ini rapot, ini harus rongga-rongga. Jadi kayak beginilah, kayak para-para. Besok Bapak Ibu kalau di kandang kambing saya di pojokan itu ada. Nah tujuannya apa? Ketika ada udara terjadi proses fermentasi, ketika terjadi proses fermentasi terjadi dekomposer, tapi dekomposer yang baik. Itu untuk kompos padatnya. Tapi kalau mau untuk pakan diolah seperti tadi jadi pakan ternak dari LRT. Jadi nyimpennya kenapa pakai air beras? Air beras akan menjadi cuka. Cuka adalah pengawet. Itu hukumnya. Terus yang kedua untuk septic tank. Septic tank sendiri Bapak Ibu, septic tank itu kan terdiri dari 2 lubang nih. Yang pertama kan tertutup, betul ya? Lubang penghancur, kemudian yang kedua adalah resapan. Tetapi kalau seandainya resapan ini berarti dibuang di penampungan, minta maaf, yang buang kotoran di sini berapa orang? Satu RT ada 400-an, satu RW ada 400-an lebih. Saya usul boleh enggak? Ini sudah dibangun atau belum? Sudah. Waduh ini repot ini. Begini, seandainya belum dibangun, proses sapi tanknya ini dibuat kayak biogas.
begini, ini namanya biosluri. Nah, biosluri ini sama dengan resapan ini yang cuma ditampung. Masalah utamanya kalau di dalamnya sini sudah ada air sabun. Air sabun ini membunuh bakteri. Boleh ada air sabun tapi di luar. Air sabun masuk septic enggak? Semuanya masuk ke satu tampungan. Nah, ini yang harus dirubah, enggak boleh ya. Ini LH-nya yang harus sekolah ini. Udah benar. Ini LH-nya yang sekolah. Kotoran ini harus masuk di satu tabung yang harus, ini khusus untuk kotoran. Tujuannya apa? Akan keluar gas, gasnya gas metan. Gas metan ini kalau untuk 400 kk, wah ini sudah jadi gasnya satu kampung ini. Nah, Bapak Ibu saya kasih rahasia lagi, ingat baik-baik, sampah lebih mahal dari makanannya, dari yang utama. Nah, kalau sudah keluar sini, keluar biosluri, coba nanti dirundingkan dengan kepala desa, ya Pak ya. Buat model ini biayanya habis, anggap aja habis 5 sampai 10 juta lah. Kan tidak terlalu banyak. Nah, setelah dijadikan begini, ini keluar namanya biosluri. Biosluri ini sudah jadi pupuk. Saya ulangi, kotoran yang masuk di sini diproses namanya biodigester, keluarnya adalah gas metan. Gas metan sudah bisa membuat warung kopi, buat LPG. Terus limbahnya keluar namanya biosluri. Biosluri sudah jadi pupuk. Nah, kalau sudah punya biosluri, mau dijadikan pupuk apa? Kalau seandainya Pak, saya mau jadikan ini sebagai pupuk horti, pupuk urea, jadi ZPT, bebas. Coba bayangkan, satu orang BAB, keluarnya satu piring, gitu ya. Ditambah air 2 gayung, betul ya? Berarti airnya berapa liter? Anggap aja 3 liter sampai 4 liter, gitu kan? Sudah ditambah kencing lagi setengah liter. Jadi satu orang anggap aja total ketemu di angka 4 liter per hari, betul atau tidak? Kalau ketemu 400, berarti berapa liter per hari Bapak Ibu? 400 kali 5 liter, berarti ketemu berapa? 2000 liter. Seandainya jadi pupuk diolah sedikit, tambahi tabung reaktor, tabung dikasih oksidasi kayak tadi ya. Tadi dikasih oksidasi enggak? Buat ZPT, betul kan? Dijadikan tabung reaksi, terus dijual 10.000 saja. Berapa per hari? Kaya enggak desanya? Kaya. Ada yang mau beli enggak? Enggak ada. Tapi kalau sudah jadi biodigester kayak begini, ini kan coba ironisnya coba bayangkan. Kita nalar sama. Enggak mau tanam padi karena rugi. Kenapa kok rugi? Karena biaya tidak seimbang dengan penghasilan. Kalau sudah punya pupuk dari kotoran manusia Bapak Ibu, saya katakan jujur, di Cina kotoran manusia 1 ember dihargai beras 1 ember. Mahal mana berarti kotoran sama berasnya? Loh, ya tidak dong, yang mahal kotorannya dong. Kotoran ini 1 ember dihargai 1 beras. Mahal sekali kotoran di sana. Kenapa kok kotoran mahal? Karena yang dimakan manusia itu lengkap. Ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya. Betul atau tidak? Berarti pupuknya lengkap atau tidak? Lengkap. Pupuk terbagus itu siapa? Kotoran manusia. Nah, tenang aja. Kalau ini dijadikan pupuk Bapak Ibu, dijadikan anggaplah, gak usah aneh-aneh, jadikan urea cair.
Sudah untuk tanam padi begitu aja. Padinya lo bagusnya minta ampun. Apalagi ke sayur. Bagusnya minta ampun. Cuman kan yang lihat ini awang-awang. Karena itu saran saya satu, jangan ditaruh di sayur, walaupun terbagus. Untuk apa? Untuk jagung, untuk padi. Kalau seandainya padi, nanti orang komentar lagi, Pak, yang nanam enggak mau. Betul atau tidak? Untuk jagung deh. Kalau untuk jagung berarti konsepnya gimana? Desa tinggal sediakan mobil mas, pick up, di sini diisi dengan tandon. Mupuknya yang mupuk desa. Bukan pakai diesel cur, digaris seret gitu. Satu tanaman cuma mupuk 2 kali. Perbandingan sama dengan urea 1:10. Jadi 1000 liter berarti ditambah air di situ berapa liter? Pupuknya 100 liter. Dengan air 1000 liter totalnya. Itu dipakai ngocor. Nanti desa bagi hasil dengan petaninya. Ini jadi desa yang kaya. Oh enggak. Desanya langsung jadi desa yang populer, desa yang mandiri. Loh, sudah luar biasa loh. Ini bayangkan, jual buang kotoran berjamaah ini sudah. Nah, satu lokasi saja sehari 2.000, dapatnya 10 kali 10.000 20 juta loh per hari loh. Sebulan sudah 600 juta loh. Ngeri nih. Nah, 1 tahun enggak butuh dana desa ini sudah. Tapi harus dirubah berarti. BUMDes tolong dijalankan. Buat dulu, praktekkan dulu. Uji coba dulu. Buktikan teori saya. Semua tanaman dipupuk pakai kotoran manusia, tapi diolah loh ya. Jangan kotoran manusia langsung loh ya. Kalau kotoran manusia langsung Bapak Ibu, ketika itu dijadikan pupuk, di situ ada virus, di situ ada bakteri. Yang paling bahaya adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli nanti yang makan sayurnya diare semua, kena muntaber. Nah, supaya bakteri itu mati, masukkan biodigester. Keluar gas metan, gas metannya dipakai masak di situ. Ada kafe 1 RT atau 1 dusun. Ini jadi tempat wisata loh. Tempat wisata apa? Makan dari Nah, ini jadi tempat rekreasi. Karena apa? Anak sekolah bisa belajar di situ. Nah, terus yang kedua, seandainya Pak, saya tidak mau deh, masa ini langsung dijual untuk pupuk. Jadi biosluri ini kasihkan ke cacing. Cacingnya subur atau enggak? Subur, kasihkan ke lele. Lelenya subur atau tidak pertumbuhannya? Cepat. Tapi lele jangan diberi kotoran manusia, enggak manusiawi itu. Enggak boleh, enggak lelenisasi namanya. Jadi diolah dulu, jadi di sini ini sudah bukan kotoran, enggak bau sama sekali. Sudah enggak kelihatan kotoran, cuman warnanya hitam gitu aja. Nah dari sini bisa ke cacing, bisa ke lele, bisa ke pupuk. Lah kalau pupuk ini hitungannya. Kalau ke cacing, cacing ini yang dijual. Jadi akhirnya ini menghasilkan sesuatu yang berharga. Setelah dari cacing nanti baru ke asola, dari asola baru ke kolam atau ke sawah. Nah begini rentetannya. Maka yang terjadi gara-gara BAB di satu tempat, dampaknya ini banyak ini. Nah Mas, saya minta tolong, enggak usah dikerjakan besar. Besok yang dari ini ambil ya sudah jadi. Olah dulu, coba dulu, buktikan dulu. Sudah pakai dana percobaan, buat dulu 1 drum. Nah, diolah, dipakai untuk mupuk tanaman.
hasilnya bagaimana? Saya jamin hasilnya bagus. Dari sini akhirnya inilah desa produktif Bapak Ibu. Besok saya akan jelaskan tentang konsep Sari. Orang berlomba-lomba pergi ke desa untuk apa? Menjadi orang sukses. Siapa dulu yang punya cita-cita besok bangun desanya dengan pabrik yang banyak di desa? Ada enggak kira-kira? Mau jadi banyak pabrik semua kan? Lakukan. Kerjakan. Semua yang kita kerjakan hari ini teorinya kecil semuanya. Tetapi kalau itu dikerjakan dengan terukur, dengan terukur itu artinya standar, dan semuanya berjalan step by step, ini keluarnya pabrik semua. Pelihara ayam dari 10 ekor. Setahun sudah jadi induk, tidak usah banyak-banyak deh. 100 saja. Baterainya HP. Oh, enggak nyala lagi nih. Cek 1, 2, 3. Ganti dulu. Jadi Bapak Ibu ketika konsep ini saya senangnya 400 orang berjamaah ini. Ini sudah potensi. Gitu loh. Ini luar biasa. Jadi saya minta tolong ini diteruskan, tinggalkan satu, prosesnya dilakukan. Kalau tanpa proses impossible. Terus yang kedua tolong ya, pupuknya diolah jadi ini untuk emas hitam. Sehingga apa? Di desa itu yang harusnya sawahnya akan pulih, betul-betul akan bangkit pertaniannya. Minta tolong ya Mas ya. Saran saya jangan untuk sayur. Kalau untuk sayur nanti yang beli itu inget-ingetan. Kalau untuk padi, untuk jagung kan masih jauh prosesnya, betul ya? Apalagi kalau untuk jagung kan masih jagung untuk dimakan ayam, gitu loh ya. Oke. Terus yang pertanyaannya untuk tanaman apa tadi? Kelapa, pepaya sama jambu. Baik. Ini sekalian saya jelaskan untuk tanaman buah Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah punya kebun buah? Baru mulai ya. Tanaman apa Pak buahnya? Apukat ya. 1 meter. Umur berapa tahun? 8 bulan. Oke, baik. Durian. Oke. Ada lagi? Ini apa Pak? Jeruk ya. Jeruk apa Pak? Keprok. Baik, terus apokat juga ini, Bapak? Apa? Jambu air. Terus durian sama aren. Wah, ini keren. Enggak apa-apa, nanti saya jelaskan buah sekalian bareng gitu loh ya. Ada lagi buah lagi? Buah durian juga. Baik. Ini tadi pepaya sama jambu sama kelapa. Oke ya. Saya jelaskan semua perbuahan. Sawit enggak lah, sawit bukan. Salak pondok, baik. Intinya satu Bapak Ibu. Saya jawab dulu dari durian apokat, begitu ya. Durian. Bapak Ibu ketemu sudah durian berapa bulan Pak? Usianya berapa tahun? Sudah buah? Gimana? Buahnya lokal atau jenis bawor? Baik. Begini, saya minta tolong, buah itu memang adalah tahunan Ibu. Tetapi kalau kita tidak pernah urus tanamannya, jangan pernah berharap bagus. Kecuali tanamnya dulu di hutan. Pasti bagus. Kita seringkali menganggap sepele kan tanaman buah kan. Yang penting ditanam nanti kan hidup sendiri kan gitu kan. Ya memang hidup sendiri. Bukan kita yang menghidupkan, tapi kalau dia tidak kita kasih makanan, maka hasilnya akan nol. Apalagi duren-duren, apokat, tanaman-tanaman yang memang butuh perawatan khusus. Minimal yang pertama, lubang tanah. Bapak Ibu minta tolong dibuat paling tidak, kalau untuk jenis durian itu 1 meter kali 1 meter. 50 cm. Jadi minimalnya 50 cm. Yang kedua, gantiin baterai dulu Mas.
Ini padahal alat sudah mahal sekali, ini trouble juga ini. Soalnya masih buatan manusia. Lebih mahal. Cek 1, 2, 3, oh lebih merdu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau untuk durian, karena durian itu perakaranya dalam dan panjang dan besar, karena itu minta tolong dibuat 1x1 dalamnya 50 cm. Komposisi tanamnya ada 3 yang wajib, kompos, abu, dan tanah lokal. Kalau seandainya tanahnya ini adalah semua buah ya, bukan hanya durian ya. Seandainya tanaman ini adalah tanahnya cenderung kering, berarti tolong tambahkan garam. Komposisinya abu dan garam ini jadi banding 1, 5:1. Tujuannya apa Bapak Ibu diberi garam? Pupuk dulu zaman primitif adalah garam. Dan garam itu mencegah minimal penggerek untuk akar tidak ada. Gayas tidak ada. Tahu gayas? Yang bukan rayap Pak, yang warnanya putih, embuk, uret. Nah, uret tidak ada, rayap tidak ada. Itu netralkannya dengan garam. Nah, setelah dibuat media ini ditanam. Setelah ditanam, perlakuannya satu. Karena ini tanaman buahan, pupuk yang paling penting berarti pupuk apa? Pupuk horti. Pupuk horti itu minimal ternak yang dipelihara adalah kotoran kambing. Berarti minta tolong tanamlah, peliharalah kambing. Terus yang kedua Bapak Ibu, supaya tanaman ini bagus pertumbuhannya, berarti Bapak Ibu perlu ngocor rutin untuk tahap awal, setiap bulan dikocor dengan pupuk horti. Yang kedua disemprot dengan ZPT. ZPT berarti ZPT buah atau daun dulu? Daun dulu, sampai fase vegetatif selesai. Setelah batang itu diperkirakan mampu, kurang lebih sekitar sebesar tangan, kurang besar sedikit ya, sebesar betis lah. Baru di usia 3 tahun, 4 tahun boleh diajari untuk berbuah. Kalau rimbunnya pohon sudah cukup. Tapi minta tolong, jangan terlalu dipaksa. Untuk membuahkannya disemprot apa? KCL. Ketika sudah usia 3 tahun, 4 tahun ke atas, mulai berubah dari ZPT buah daun ke ZPT buah. Semprot KCL-nya, lah Bapak Ibu tinggal main musim di sini. Pak saya kepengen punya durian yang buahnya sepanjang tahun, boleh. Semprot KCL-nya bertahap. 1 bulan ini sebelah kiri, bulan depan sebelah kanan, terus habis gitu sebelah samping sini, nanti buahnya ini akan bergilir. Itu uniknya KCL kita. Gimana? Semprot. Tiap bulan, tapi bergeser tempat aja Pak. Gitu. Nanti Bapak Ibu buahnya tidak akan sama satu pohon. Bapak Ibu kepengen buah bareng atau buah bertahap? Enak bertahap yang lama gitu loh. Terus yang berikutnya lagi, ini konsep untuk membuahkan tanaman. Banyak orang kepengen membuahkan tanaman itu dengan cara menyakiti, betul atau tidak? Saya minta tolong, stressing itu boleh, tapi jangan menyakiti. Stressing paling gampang, kan tanamannya tidak terlalu banyak tuh Bapak Ibu, belikan terpal. Kalau pas musim hujan tutupi terpal. Jangan kena air pada waktu musim hujan. Musim hujan sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, kan mau habis nih musim hujan, baru terpalnya dibuka. Nanti yang lain musim durian rata-rata bulan Desember Bapak Ibu, betul kan? Bulan Desember musim hujan atau belum? Sudah musim hujan kan, itu kan bunga durian sudah banyak nih, betul kan? Lah punya kita nanti agak terlambat di bulan April.
Supaya apa? Harganya durian itu mahal pas tidak ada durian. Kalau pas panen raya jangan panen, enggak usah. Biar orang lain aja yang panen. Itu caranya disiasati. Besok ketika pas kemarau bulan Agustus atau bulan September, siram. Kita nanti bisa setahun 2 kali, yang satu di bulan November maju dan yang satu di bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu kalau cuma teori, Bapak Ibu kan tidak ngerti. Minta tolong dipraktekkan. Kalau sudah praktek, ngeh nanti. Terpalnya itu semua terpal tanahnya jangan sampai kena hujan? Iya, tanahnya jangan sampai kena, paling tidak 3 meter persegi lah. Kalau tidak mau beli terpal pakai UV. Tujuannya tanaman itu tidak kena air. Kecuali kalau Bapak Ibu punya perkebunan besar. Kalau perkebunannya kecil pakai terpal. Teori ini sudah di Vietnam, di Thailand, di Cina sudah dilakukan. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Kalau durian oke, clear. Sekarang apokat. Apokat itu adalah tanaman favorit bagi saya. Besok ke depan ada 3 tanaman yang saya wajibkan untuk buah. Dan ini kita akan bentuk kerjasama. Yang pertama apokat, yang kedua adalah mangga, dan yang ketiga adalah lemon. Karena apa? 3 tanaman ini adalah obat luar biasa. Apokat itu Bapak Ibu sepele. Tapi hari ini apokat mahal atau murah? Mahal. Saya kepengen besok jual apokat yang murah. Karena manfaatnya apokat itu luar biasa banyaknya. Jadi untuk ibu-ibu terutama yang punya rahim, ibu-ibu kan punya rahim kan? Supaya rahimnya terjaga, makanlah apokat. Terus yang kedua, penyakit kolesterol kan banyak sekali, betul kan? Lawannya kolesterol jahat. Siapa yang sering lehernya kaku, ada enggak di sini? Nah, itu namanya TG trigliserida. Obatnya apa? Lemak jahat harus dilawan dengan lemak baik. Lemak baik itu cuma ada 2. Yang pertama itu VCO, yang kedua itu apokat. Karena itu apokat obat. Dan ke depan orang sakit darah tinggi, kolesterol tinggi, itu nomor 1 rankingnya. Apalagi kesulitan ekonomi lebih tinggi lagi. Karena itu obat yang paling mujarab apokat. Saya Bapak Ibu selalu makan apokat sepanjang tahun. Karena apa? Apokat itu untuk membantu peredaran darah supaya stabil dan normal. Terus yang berikutnya lagi, biji apokat. Berguna atau tidak selama ini? Tidak. Orang yang biasa sakit batu ginjal, orang yang biasa sakit kencingnya kadang-kadang panas, ada infeksi saluran kencing, boyoknya sering sakit, ginjalnya kotor. Obat terbagus itu apa? Biji apokat dibuat teh. Nah ini yang dikonsumsi, supaya apa? Ini jadi obat. Karena itu apokat saya galakkan. Caranya supaya tanam apokat itu berhasil 1 Bapak Ibu. Saya mengharapkan sebenarnya carilah apokat yang tidak terlalu besar. Cek, oke. Yang enak ini kalau boleh jangan terlalu besar. Khas atau peluang gitu ya. Nah tujuannya apa? Yang 1 kilo isi 2 atau 3. Nah apokat itu Bapak Ibu pupuknya cuma 1, horti. Setiap bulan dipupuk rutin, 1 kilo per pohon. Per bulan sambil dikocor. Goal kita 1,5 tahun buah. Buah pertama tolong jangan banyak-banyak, 1 atau 2 buah saja. Tahun berikutnya buahkan sudah bisa 2 kilo sampai 10 kilo. Umur 3 tahun sudah bisa panen di Jackson. Nah tujuannya apa kita buat seperti itu Bapak Ibu adalah kita ini kembali modal. Untuk apokat itu cuma butuh waktu 3 tahun. Nah kalau sudah tanamannya sudah sebesar tangan, saya minta tolong pupuknya yang cukup, nutrisi yang cukup, buahkan sepanjang tahun. Tahu triknya? Semprotnya KCL per daun, bukan per daun, per cabang.
besok cabang sini, bulan depan cabang sini, bulan depan cabang sini, diputeri terus seperti itu. Supaya buahnya dia bertahap. Banyak orang akan komplain, emangnya bisa buah digitukan? Nah itulah pentingnya teknologi. Tadi sudah buat KCL kan? Mudah atau susah? Nah tolong dipraktekkan. Supaya itu sakti begini, Bapak Ibu jadi orang iseng. Tanamannya tetangga semprot separuh. Nanti dia bilang, loh kenapa yang ini buah, kenapa yang ini enggak? Itu belajar. Nanti baru bisa jualan KCL. Jadi apokat penyakitnya, saya minta tolong. Penyakit apokat Bapak Ibu paling banyak itu fusarium. Ketika tanamannya sudah berusia 6 tahun ke atas. Supaya tidak kena fusarium, tolong pemberian abu ini dilakukan berkala, minimal tiap tahun sekali. Abu dan garam. Kalau ulat, biarkan ulat. Habis dimakan ulat terus keluar bunga. Tunas dan langsung bunga. Jadi kenapa? Gara-gara ulat itu juga merangsang pembuahan. Tahu konsepnya kenapa tanaman itu bisa berbuah Bapak Ibu? Bukan stres Pak, takut mati. Karena takut tidak punya keturunan. Jadi ketika dia stres, dia takut, wah habis ini saya mati. Sebelum saya mati, saya berbuah dulu. Supaya ada yang meneruskan, itu bahasanya tanaman. Dan itu terbukti, terwujud. Gitu. Kalau untuk jeruk hampir sama dengan apokat, perlakukan seperti itu. Masalahnya di jeruk lebih banyak. Jarak banyaknya kalau jeruk itu apa? Ulat banyak, terus habis gitu trip, tahu trip ya? Yang di daunnya hitam, kutu kebul itu. Kutu kebul kalau saya biasanya ngajari pakai apa caranya Bapak Ibu? Asap cair, kalau enggak gitu pakai sabun sama gula. Tahu sabun dan gula tujuannya? Kalau gula itu lengket. Biar lengket, kalau dia lengket enggak bisa terbang. Kalau ada manis di mana ada gula, ada semut. Nanti semutnya datang makan. Terus yang kedua, kenapa harus pakai sabun cuci cuci piring? Sabun cuci piring itu adalah ganti mic biasanya Mas. Ini agak trouble ini sinyal ini. Oke, oh itu sudah oke. Oke, baik. Terus Bapak Ibu, kenapa kita harus berikan cuka? Cuka itu karena semua kutu kebul itu dia kan punya lapisan lilin. Lapisan lilin itu disemprot pakai obat apapun dia cuman lewat. Kena asap cair ditambah dengan cuka maka dia akan meletus. Karena apa? Lawannya lemak adalah cuka. Itu disemprotkan secara berkala. Terus yang penting lagi Bapak Ibu adalah mengatasi jamur. Karena jeruk itu juga rawan jamur dan rawan virus. Obatnya virus terbagus itu apa? Kunyit. Kunyit itu antibiotik. Jadi tolong ketika membuat set PT insek fungi yang ditambah dengan kunyit, kunyitnya diperbanyak kalau pas nyemprot untuk tanaman jeruk. Supaya apa? Virusnya tidak berkembang. Terus jamur yang di pohon, lawannya jamur itu apa? Lengkuas. Lengkuas juga disemprotkan. Kalau boleh dosis yang 2 bahan ini diperbanyak. Itu untuk jeruk. Lah, karena jeruk ini adalah tanaman yang tidak kenal musim, dia kan buah terus nih jeruk. Berarti nutrisinya harus cukup. Supaya cukup setiap bulan tidak boleh berhenti, wajib dipupuk padat dan cair. Pupuknya pupuk horti. Terus lakukan yang penting Bapak Ibu sederhana tapi seringkali lupa, setelah panen tolong di pruning sekalian, dipangkas.
Setelah dipangkas langsung disemprot dengan fungi supaya tidak ada infeksi. Maka yang terjadi Bapak Ibu, tanaman Bapak Ibu akan bahagia. Nah, sekarang saya kasih trik. Kalau memang tanaman Bapak Ibu adalah jeruk nih contoh. Jeruk keprok gitu ya, jeruk manis ya. Jeruk itu dicangkok bisa atau enggak? Cari tanaman yang terbagus dicangkok. Pingin mana buahnya banyak tapi kualitasnya jelek atau tanaman cuma 1 meter tapi buahnya bagus. Ini perbedaannya di sini. Kalau tanaman jeruk itu jarak panjang 5 meter kali 5 meter, Bapak Ibu, ini bagus, tapi isinya berapa cuma? 1 hektar. 400. Seandainya tanamannya saya kecil Pak, cuman tingginya cuma 1 meter, 1,5 meter. Terus jarak tanamnya saya kasih 2 kali 2. 1 hektar isi berapa berarti? 2.500, betul kan ya? Kalau yang ini 400 bisa keluar 50 kilo. Kalau yang ini keluar cuma 10 kilo, banyak mana kira-kira? Banyak yang bawah. Karena tanamannya cuma kecil, perawatannya enak mana? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Saya minta tolong, ayo kita rubah konsepnya. Ini seluar negeri semua seperti ini. Tanaman itu tingginya cuma maksimal 1,5 meter. Semua tanaman buah. Kecuali durian. Durian itu tetap di Malaysia pun yang terkenal musangking itu tetap pohonnya besar. Tapi yang lain-lain Bapak Ibu yang untuk bisnis lebih baik yang ini. Kenapa kok saya katakan itu? Dengan tanaman kecil 2.500 tapi per hektar dengan buah cuma 10 kilo, ini tanaman buahnya paling banyak satu pohonnya cuma 100 biji. Tapi isinya penuh buah. Kalau kepengen penuh buah berarti nutrisi banyak atau sedikit? Banyak. Nah, buahnya pasti lebih bagus karena ngopeninya gampang. Nyemprotnya bisa rata enggak kalau begini? Bisa. Kalau pohonnya tinggi bisa rata atau enggak? Enggak bisa. Secara kualitas bagus mana yang besar atau yang kecil? Kalau yang ini bisa harga 10.000 seandainya, yang ini pasti harga 15.000. Karena apa? Grade-nya beda, supernya beda, manisnya beda. Terus yang paling gampang supaya tanaman ini berbuah cepat diapakan? Dicangkok. Kalau jeruk 1 tahun pasti berbuah kok. Kalau dari cangkok. Lah besok ketika tanaman ini sudah berumur 4 tahun, kan pasti besar juga nih. Tolong dicangkok lagi. Dicangkok terus habis itu ini dipindah, cabut saja, pindah. Tanam lagi baru. Sehingga apa? Kita selalu punya barang terbagus. Bapak Ibu enak mana jual 1 truk harganya murah atau jual 1 pickup harganya mahal? Lebih baik 1 pickup harganya mahal. Sama-sama kerja tapi grade-nya terbagus. Apa yang sedang kita bangun? Kepercayaan pasar. Bisa diterima kira-kira? Pepaya juga sama. Pepaya sekarang kan sudah ada di pruning ya, dipatahkan, dikecilkan supaya buahnya pendek. Dan itu yang paling penting hanya satu, nutrisi. Nutrisi itu pupuk horti dari yang padat dan yang cair. Kalau pupuknya sudah bisa buat sendiri, sudah selesai masalahnya. Tadi saya sudah kasih gambaran, kalau 400 tadi butuh kambing berapa per hektar? 4. Kalau 2.500 berarti butuh kambing berapa? Nah, kali berapa? Kali 6, berarti berapa isinya? 24. Banyak atau sedikit 24? Sedikit. Sedikit lah 24 aja kok. Tapi kan sudah punya untuk 1 hektar. Ini ngeses kenapa Pak? Lanjut aja. Oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah konsep untuk bertanam buah. Dan percayalah, ngeri hasilnya kalau buah. Selama ini orang bertanam buah kan enggak mau serius kan? Betul kan?
Padahal kalau tanam jeruk dengan cara ini, harga jeruk tidak fair lah kalau ini cuma harga 8.000, sini harga maksimal di 5.000. 5.000 kali 400 kali 50 ketemu berapa? 20. Betul ya? 20 ton ya. 20 ton dikalikan ini ketemu 100 juta, ini per tahun. Jeruk. Makanya orang-orang berlomba-lomba beri obat jeruk itu luar biasa. Karena ngejar uang ini. Tetapi hasilnya belum tentu baik. 5 tahun kadang-kadang sudah mati tanamannya. Tetapi kalau Bapak Ibu dengan cara ini, dengan cara full organik, harganya mungkin jadi cuma 8.000, tapi keluarnya di sini adalah 25 ton, ini ketemu 200 juta. Banyak mana? Banyak yang bawah. Jadi ini adalah cara kita menanam buah dengan penghasilan di atas 100 sampai 200 juta per hektar per tahun. Mangga juga sama konsepnya. Jambu air juga sama Pak konsepnya. Supaya tanaman kita manis Bapak Ibu, yang membuat manis itu adalah kotoran kambing dan kencing kambing. Gitu. Itu yang membuat rasa manis. Tapi jangan disiram di pohonnya, di buahnya loh ya. Disiram di akarnya. Nah, untuk kelapa sekarang. Kelapa Bapak Ibu, tanam kelapa itu adalah tanaman yang paling hebat. Bapak Ibu tidak perlu buat lubang tanam. Lubang tanamnya sebesar kelapa itu saja sudah cukup. Kalau yang dipanen kelapa muda, sekarang banyak kelapa-kelapa yang memang umur pendek. Kelapa hibrida, ada lagi kelapa yang besar-besar itu dari Morotai itu. Satu buah ini besarnya kurang lebih sekitar 5 kilo. Tanamannya cuma segini 3 tahun sudah buah. Namanya lupa lah saya, tapi itu dari Morotai, dari Maluku. Itu genjah 3 tahun sudah buah. Nah, modal utamanya karena dia kelapa itu adalah akarnya paling banyak, betul ya? Akar kelapa paling banyak, berarti penyerapan makanan tinggi atau rendah? Tinggi. Yang paling penting dari kelapa adalah air. Terus yang kedua, pupuk yang diberikan di sini Bapak Ibu, berarti untuk 3 tahun ini adalah pupuk urea saja. Pemupukannya setahun cuma 2 kali cukup. Ureanya. Tidak perlu pakai padat, tidak masalah. Karena apa? Dia akan mampu mengambil dari batu-batuan. Nah, supaya kelapa ini airnya rasanya enak, minta tolong kasihlah kapur secara berkala. Pernah minum air kelapa yang dari gunung? Kelapa yang paling enak tumbuh di karang atau di tanah subur? Di karang. Kalau di karang rasanya seperti ada sodanya, betul atau tidak? Kalau di tanah yang subur rasanya seperti asam. Nah, yang membuat tanaman itu menjadi bagus karena ada namanya kapur. Karena kapur Bapak Ibu kena air kelapa jadinya soda. Siapa dulu yang pernah ibu-ibu membuat roti kukus tidak ada sprit terus diganti air kelapa gitu kan ada kan? Karena ada kapur di dalamnya. Berarti pupuknya kelapa terbagus kapur. Ini saya kasih tapi tidak bagus ya. Lawannya kelapa itu apa biasanya penyakitnya? Kuawung. Betul ya? Lah, kuawung itu Bapak Ibu caranya begini. Ketika pohon ini sudah mulai besar, supaya tidak dimakan kuawung, ini harus dikasih suntikan. Kalau kita semprot dengan insek, itu kan cuma daunnya. Kena hujan hilang atau tidak? Hilang. Kalau orang Jawa dulu biasanya atasnya dikasih apa? Garam. Itu bisa. Tapi cara terbagus lagi seperti membuat insek tadi, tapi diengolahnya seperti membuat kuteja. Cari tanaman yang pahit, yang beracun. Apa tanaman pahit yang beracun? Brutawali, gitu ya. Tuba, gitu ya. Terus mahoni. Nah itu diolah seperti nutrisi. 20% adalah bahan aktif, 80% adalah air, disuntikkan di pohonnya. Maksimal 1 mili per pohon per bulan. Ini untuk cara mengatasi supaya tidak diserang kuawung. Cara paling jahat ada lagi, kasih insektisida.
Tapi perjanjian, kalau ada buahnya jangan dikasih insektisida. Nanti yang makan buahnya mati. Loh, ini sudah kejadian banyak. Orang yang sudah putus asa siapa mau nyemprot pohon tingginya sampai hampir 20 meter. Terbagusnya ya disemprot di sini, dikasih insektisida Pak, kimia. Jeleknya yang makan buahnya mati. Karena disimpannya di dalam air supaya tidak membunuh orang, kasihlah yang organik. Oke, clear? Apalagi kira-kira tadi apalagi? Sebentar. Yang untuk buah jambu kristal. Jambu kristal sama dengan apokat, sama persis. Untuk mengatasi lalat buah, jambu kristal, jambu air kan paling banyak masalahnya di lalat buah, betul kan? Buahnya bagus, tahu-tahu begitu dibuka banyak anaknya kan gitu kan? Saya minta tolong sedini mungkin di tempat itu berikan lampu Pak. Kalau boleh belikan yang panel surya aja, lampu surya tahu toh. Terus bawahnya ini dikasih air sama minyak. Supaya dia ketika jatuh dia nempel. Tidak mati tapi dia nempel, tidak bisa terbang. Jangan air saja, air dengan minyak. Pernah tahu Bapak Ibu yang pakai plastik yang digantung-gantung itu? Itu kan dikasih minyak kan? Tujuannya dia nempel di situ dan tidak bisa terbang. Dan ini juga sama, tujuannya supaya dia mancing ke sini dan dia tidak bisa terbang. Nggak harus pakai pestisida. Bisa diterima, oke? Tanaman apa lagi yang buah yang belum? Melon, semangka, oke baik. Pakai cara tradisional atau sudah pakai yang modern tadi? Nah kalau sudah modern, tanamnya padi ganti semangka Pak. Semangka dan melon. Nah, karena yang dibutuhkan semangka dan melon itu isinya apa? Air. Berarti airnya harus cukup. Terus yang kedua, prinsip 1. Tanam semangka melon usahakan buah di daun yang kelima deh minimal. Sudah, yang lainnya dipotong. Nah, kita harus ngukur air kita berapa, buahnya berapa. Kalau seandainya air di tempat ini tadi berisi cuma 5 liter, tolong buahnya maksimal 5 kilo. Supaya berimbang. Buah melon dan semangka sama, penyemprotannya nanti ada SOP semuanya Bapak Ibu. Kalau untuk tanaman sudah ada yang beli buku juga kan? SOP sudah lengkap di situ. Setiap minggu disemprot dengan ZPT insek fungi. Itu rutin. Apalagi Pak saya minta tolong kalau tanam semangka melon jangan sekaligus ya. Sedikit-sedikit tiap minggu 50, 50, 50. Supaya apa Bapak Ibu? Ingat konsepnya. Kita akan dikenal sebagai petani melon, petani semangka. Sehingga apa? Jualannya di rumah kita. Setiap minggu cuma jual 50 buah gitu kan enak kan? Nah oke. Medianya sama persis dengan tadi sawah palsu. Oke, ayo yang lain mari Bapak. Gimana? Kopi, oke sebentar Pak. Perkebunan kopi. Kopi Bapak Ibu perlu naungan enggak? Ketinggian berapa Pak? Enggak, ketinggiannya yang kopi? Ketinggian tanahnya berapa? Dari laut berapa kira-kira? Enggak pernah ngecek ya Pak ya? Enggak pernah ngukur. Nanti sampai di rumah lihat di handphonenya. Ketinggiannya berapa gitu. Kopi Bapak Ibu yang paling umum ada 2, Robusta, Arabica. Dan semua kopi itu butuh naungan, terutama yang Arabica. Nah kalau kopi yang mahal itu Arabica, tapi ketinggiannya harus tinggi. Di atas 900 sampai 1000. Nah tapi kalau di bawah itu bisa pakai Robusta. Nah prinsipnya kopi satu, sepele. Kita harus punya naungan. Seandainya Bapak Ibu mau, naungannya pakai apa? Bisa Clericide, bisa Gamal, bisa Indogyvera, bisa santan. Tapi kalau saran saya, lebih baik naungannya pakai apokat. Kenapa kok apokat itu penting Bapak Ibu? Kalau ada apokat di sini, ini jadi naungan kopi. Apokatnya jarak tanam 5x5, tengah-tengahnya diisi kopi. Pupuknya kopi terbagus adalah kotoran kambing. Nah, kambingnya makan apa? Kulit kopi.
sudah muter sudah. Berapa banyak jumlahnya kalau kopi? Karena kopi tidak berbuah sepanjang tahun, pemupukannya cukup setiap 4 bulan sekali 1 kilo. Nanti ada di SOP. Nah, penyakitnya kopi hampir tidak ada Bapak Ibu. Paling banyak cuman trip atau kutu kebul aja. Kutu kebul ngobatinya seperti tadi. Yang penting dari kopi adalah pruning, pemangkasan. Setelah dipangkas tolong segera semprot dengan ZPT insek fungi. Nah, kalau dibuahkan secara bertahap boleh semprot dengan KCL. Tapi tolong ya, nutrisi harus diberikan. Sebelum disemprot KCL, kasih pupuk dulu. Oke, Bapak ya. Atau satu lagi, aren ya. Baik, gula aren. Bapak Ibu begini. Konsep kita adalah kemandirian. Ke depan, seandainya gula itu langka, kita punya gula terbaik di dunia. Namanya gula aren. Gula aren Bapak Ibu, aren itu sama dengan kelapa. Yang paling penting adalah satu, kendala selama ini adalah manjatnya. Karena itu kalau tanam aren, sekarang sudah ada aren-aren genjah Mas, yang umur 7 tahun sudah mulai buah. Jadi kalau bisa tanam aren itu harus sejaris. Terus jaraknya ini tidak boleh lebih dari 5 meter. Supaya apa? Ketika panen dikasih jembatan. Loh iya Pak, harus Pak. Jangan Pak, kasihan. 5 meter maksimal, ya 5 meter lah ideal ya. Terus habis gitu dikasih jembatan, tengahnya ini pali bambu, tengahnya kasih tiang. Nah, yang paling penting lagi satu Bapak Ibu, aren ini ke depan akan menjadi gula terbaik. Dan ini adalah obat. Orang akan bergeser dari tebu ke aren habis ini. Nah, karena apa? Aren ini tanpa apa-apa sudah jadi gula. Terus yang kedua, jumlahnya lama. Seandainya dipanen ini 1 bulan masih bisa keluar nih. Di dalam 1 tandan. Cuman perkara manennya minta tolong nanti tanya daerahnya masing-masing ya. Ada yang harus ditari kan 7 kali. Itu mitosnya. Tapi yang paling penting satu, dipukul-pukul wajib. Setelah dipukul-pukul baru dikeluarkan, itu hukum pasti. Nah, terus yang paling penting di aren itu satu Pak. Pemupukan. Banyak orang menyepelekan karena aren itu adalah tanaman yang besar. Pupuknya aren berarti dari apa kira-kira? Bukan. Dari pelepahnya sendiri. Saya minta tolong Mas, ketika sudah punya aren di sini, pelepahnya tidak boleh dibuang dari bawahnya. Karena itu adalah pupuk terbaik. Ingat cengkeh Bapak Ibu? Hari ini cengkeh bermasalah atau tidak? Apa yang menyebabkan cengkeh bermasalah? Karena daunnya disapu. Loh iya, sebentar. Sebelum disuling disapu belum? Kalau tanamannya daunnya disapu, ada enggak daunnya di situ? Pindah ke penyulingan kan? Harusnya cengkeh ini dia makan dari mana? Dari daunnya. Lah kalau daunnya sudah diambil, berkurang enggak daya tahan tubuhnya? Virusnya bisa masuk atau tidak? Enggak ada makanannya. Siapa pernah mupuk cengkeh? Cengkeh itu paling menderita kalau boleh cerita Bapak Ibu. Coba bayangkan, sudah enggak pernah dirawat, sudah enggak pernah dipupuk, daunnya yang jatuh yang jadi makanan diambil, terus dipanen terus. Menderita enggak dia ini? Menderita. Semua tanaman-tanaman keras sebenarnya pupuk terbagus adalah daunnya sendiri. Nah kayak kelapa. Kelapa ini kenapa kok sebenarnya tanpa pupuk pun bisa? Karena dia ini makanannya adalah mineral Bapak Ibu. Karena itu tadi saya kasih kapur. Kalau aren ini berbeda dengan kelapa. Di mana aren tumbuh? Di pinggir aliran air. Betul kan? Pupuknya terbagus dari mana? Aren ini butuh makanan tingkat dewa ini. Yang dibutuhkan terbagus adalah pelepahnya. Kenapa saya harus pakai jembatan? Supaya, pernah tahu pohon aren itu Bapak Ibu? Aren yang selalu diambil nilainya, kalau dia tidak dikasih pupuk, bawahnya besar, atasnya cuma kecil sekali.
Betul atau tidak? Merana dia. Tetapi yang tinggal di hutan, yang daunnya tidak pernah bergeser, dia tetap besar batangnya. Supaya tanaman ini tetap bagus, saya minta tolong Mas, batang ini tidak boleh dibuang dari sini. Aren hampir mirip dengan sawit. Sebenarnya pakan pupuk sawit terbagus apa? Ya pelepahnya. Nah, karena itu untuk sawit gara-gara solid sudah susah, makanya saya keluarkan katalis booster supaya lebih irit. 1 hektar cuma butuh 1 ekor sapi. Tapi ada syaratnya lagi. Sapinya harus makan pelepah sawit. Ini pertanian kok terlalu banyak syarat, Pak. Nah, minta tolong. Bisnis ke depan adalah aren, Bapak Ibu. Aren ini 1 hari bisa keluar sekitar 7 liter. Berarti bisa keluar gula kurang lebih sekitar 2 kilo per hari. Kalau seandainya tanaman 1 keluar 2 kilo dengan harga 20.000, berarti per pohon berapa per hari? 40.000. Punya 20 pohon sudah bahagia. Padahal aren diperhitungkan atau enggak hari ini? Tidak. Tanamlah aren. Nah, kalau mau tanam kopi, tanam di bawahnya aren. Nanti kopinya bau aren. Ketinggian berapa, Pak? Tanami kopi bawahnya. Percaya saya, kopinya is the best. Nanti ketika diseduh, arennya keluar. Karena kopi ini pembuahan dari tetangga mempengaruhi Bapak Ibu. Cita, rasa, dan aroma. Tapi yang repot satu, kalau kopi di bawah pohon pinus. Baunya kayak tir. Ini serius, ini tidak berbohong, saya serius. Tapi kopi yang di bawah pohon aren baunya harum. Kopi yang di bawah pohon apokat lemaknya tinggi. Jadi ketika kita seduh kayak gini lemaknya terasa, kentalnya terasa. Kalau di bawah aren itu ada rasa manis dan rasa coklatnya, harumnya keluar. Nantilah Bapak Ibu kalau jadi pecinta kopi gitu ya. Oke, clear buah? Anggur, waduh. Kelengkeng sama, hampir semua tanaman buah sama. Kalau anggur berbeda sedikit. Anggur itu aslinya tanaman apa Bapak Ibu? Bukan itunya, tanaman kering atau tanaman basah? Kering. Anggur itu kalau di luar negeri Bapak Ibu, setahun kan dibuahkan sekali. Itu berbuahnya setelah musim salju. Kalau di Indonesia ini kan kita seringkali memaksa anggur berbuah terus, begitu kan? Jadi kalau anggur minta tolong, medianya adalah pasir, kompos, dan abu. Supaya tanahnya selalu porus. Karena ini tidak boleh nyimpen air terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, buahnya banyak, rasanya tidak enak. Karena itu gunakan drip irigasi di sini. Airnya secukupnya. Terus pupuknya berarti pupuk apa ini kompos yang digunakan? Horti. Sudah, itu aja Pak. Yang paling penting dari untuk anggur adalah pruning. Gunduli semua, semprot KCL, keluar tunas dan keluar buah. Itu pasti sudah. Supaya buahnya manis berarti KCL-nya diperbanyak. Supaya buahnya lengket, tidak mudah rontok, berarti dikasih nutrisi. Nutrisi yang paling bagus untuk tanaman semua buah Bapak Ibu, jeroan ikan. Tahu jeroan ikan? Kalau bisa ikan laut. Tahu jeroan ikan laut? Terbagus ikan tuna. Enggak Pak, gratis 2.500 1 kilo jeroannya. Saya biasa beli soalnya, saya kan pemulung Pak. Jadi konsepnya 1 kilo jeroan 4 liter air kelapa. Semprotnya dosisnya 50 ml per tangki. Pesan saya, kalau tanaman belum cukup umur, tolong jangan diberi nutrisi. Dia kayak diperkosa, dia akan hamil mendahului umurnya. Kasihan. Kalau anggur seandainya baru sebesar ini terus dibuahkan, gitu kan seneng kan yang lihat kan? Yang merasakan dia menderita. Jadi diberikan nutrisi kapan? Setelah diberi KCL mulai keluar bunga, semprot nutrisi.
rasanya juga manis, buahnya jadi besar-besar. Semua tanaman buah sama. Oke? Mari. Apa? Penggerek batang, baik. Kalau penggerek batang itu kan binatangnya kan khusus ya, binatang besar. Nomor 1 serangga hampir sama dengan tadi, gunakan lampu boleh. Terus yang kedua, karena dia penggerek batang, setiap ada lubang, kita kan tidak tahu nyerangnya kapan, betul kan? Segera diobati. Kan tahu ngebornya Pak ya? Sudah tahu bekasnya kan, ada lubangnya, keluar cairan, tolong dibor. Dibor itu dikasih di situ lengkuas sama kunyit, supaya dia tidak jadi infeksi. Sudah selesai. Penggerek batang itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Penggerek batang yang lubangi di pohon itu loh. Bukan beda, kecil Pak binatangnya. Nanti ketika kalau dijeruk nanti keluar getahnya. Kalau disengon keluar kankernya. Kalau di tanaman-tanaman yang lain itu tidak semua tanaman sih. Jeruk itu ada, kalau jambu itu tidak ada, kelengkeng tidak ada, durian ada, lah kayu yang empuk-empuk itu ada. Jadi ketika ketahuan itu langsung di lubangnya dikasih lengkuas sama kunyit. Dilubangi dulu Pak, terus baru diisi. Sudah mati dia. Kalau rayap abu dan garam. Oke, mari yang sebelah sini, ini dulu Pak ya, depan dulu. Mari sebentar Pak, mic-nya dari tunggu dulu Pak. Wah ini tadi banyak ini tadi ya jawabannya ya. Lengkap sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bayu. Saya mau tanya, ayam saya seusia 3 bulan itu sering kanibal Pak. Baik, Matokin temannya. pantatnya temannya itu. Betul. Akhirnya sampai berlubang, berdarah terus sampai berlubang Pak. Sampai Jeruannya mati. sampai hilang. Jeruannya sampai hilang semua. Betul. Itu padahal udah saya beri makanan itu apa? Daun pepaya Pak, udah saya campur sama itu. Tapi masih gitu aja. Itu yang satu. Yang kedua, saya kan udah menetaskan telur ayam. Betul. Itu yang enggak menetas, itu saya blender sama Air kelapa. air kelapa. 1 kilo telur itu saya kasih 4 liter air kelapa. Betul. Itu bisa jadi nutrisi apa enggak Pak? Oke. Apa Ya lagi, gitu Pak? aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayamnya KUB Pak ya? Aupi. Pasti. Itu nasibnya ayam KUB Pak. Jadi buntutnya gundul semua. Nah, karena apa Bapak Ibu? Begini, ayam KUB kenapa hobi matui ekornya temannya? Bukan ekornya, bulu yang ada di punggung ke belakang. Nah, kenapa kok begitu? Karena itu genetik. Ayam KUB itu kan dari joper yang dikawinkan lagi Pak. Induk aslinya adalah Bangkok. Karena ini induk aslinya Bangkok, hobinya tukang tarung. Begitu lihat yang namanya merah, dia akan kejar sampai habis. Jadi begitu temannya keluar darah, itu dikeroyok, bukan hanya satu loh, dikeroyok. Supaya dia tidak kena marah merah terus, apa yang terjadi? Tidak boleh populasi yang banyak. Terus yang kedua, vitamin C harus cukup. Terus yang ketiga, yang wajib Pak, hijauan itu wajib. Kalau boleh jangan daun pepaya Pak, daun singkong atau rumput. Sering ya, jadi daun singkong sama rumput. Terus yang kalau terpaksa sekali Pak, minta tolong jumlah populasinya dikurangi, kepadatannya dikurangi. Saya dulu juga sama Bapak Ibu, bayangkan ya, induk 2000, kanibal semua kayak gitu, bingung atau enggak kira-kira. Satu pen itu 8 kali 8, isinya kurang lebih 200 ekor. Cara terbagus yang kedua, kurangi biji-bijiannya. Memang ketika kita ngurangi jagung, jeleknya adalah dia telurnya kurang, kecil. Tetapi kalau jagungnya ditambah, dia semakin ganas Pak. Yang membuat dia lebih lembek lagi ganti dengan singkong.
Ampas singkongnya ya, oke. Kalau sudah ampas singkong sudah betul, harusnya itu sudah mulai berkurang Pak, keganasannya. Nah, terus yang ketiga Pak, cari kepalanya Pak. Siapa yang bikin heboh ini? Provokatornya, tolong diasingkan. Soalnya itu ada provokatornya Bapak Ibu, percayalah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu perayaman, Bapak Ibu akan tahu yang mana tukang perintah. Udah serius. Ada, ini serius betul. Kalau satu itu sudah bergerak, yang lain ikut. Benar Pak ya? Tenang saja, saya cukup lama tidur dengan ayam. Nah karena itu saya minta tolong gengnya ambil dulu Pak. Nanti yang sudah luka tolong dipisahkan. Karena apa? Sudah sekali dibully sampai kapanpun dia akan dibully. Jadi itu yang harus dilakukan, yang lemah campur yang lemah, yang kuat campur yang kuat. Nah kalau boleh Bapak rubah yang jantannya kasih ayam lain Pak. Karena apa? Genetik KUB Bapak Ibu memang ganas. Karena dia dirancang untuk cepat besar, karena itu dia pakai jenis-jenis bangkok tapi sudah yang lain-lain. Karena itu saya juga pengen buat chopper Pak, ini kan sudah rencana buat chopper, tapi saya tidak pakai ayam bangkok. Saya pakai ayam mangon, sama-sama besar. Induk saya cuma beratnya tidak sampai 1,3. Anakannya umur 3 bulan sudah 1,4. Begitu dia sudah jadi induk beratnya 3 kilo babonnya. Karena apa? Pejantannya beratnya 8 kilo. 8 kilo mangon Pak. Ayam mangon Pak. Mangon itu bangkok juga, tapi besar. Tapi bedanya lagi dadanya ini beda dengan bangkok. Nah Bapak Ibu begini, nanti ketika sudah lulus 10 ekor tadi, baru mulai berekayasa genetika. Jadi cari yang lembut, yang penyayang gitu. Yang penyayang tidak ada yang lain, ya ayam negeri, ayam pejantan Pak. Ini saya kasih apa Pak? Ayam pedaging dulu Pak. Iya, enggak apa-apa. Ayam-ayam yang tidak hobi tarung. Ya 5 kilo berarti anaknya nanti bisa diangkat 3 kilo Pak. Nah itu sudah cocok seperti itu. Apalagi KUB kan sudah cukup besar. Boleh Pak, setuju saya. Nah hindari yang jago tarung-tarung ini diinggirkan semua dulu. Loh iya bahaya. Kasihan Bapak Ibu, betul seperti Bapaknya tadi. Jeroan itu sampai habis itu tinggal dada itu. Bukan, dimakan temannya itu. Telur juga lengah juga habis juga. Nah, saya minta tolong besok ketika sudah tahu semua mulai dilakukan seleksi. Dan ini Bapak Ibu tidak bisa kita ajarkan. Bapak Ibu akan tahu dengan sendirinya ketika sudah praktek. Saya bisa ngomong begini karena apa? Langsung praktek. Saya langsung tebak ini ayamnya apa tahu Bapak Ibu. Karena hobi saya melihara ayam. Nah Bapak Ibu juga sama nanti kalau ditanya orang harus tahu. Supaya tidak dibilang ngawur. Yang boleh ngawur saya saja. Karena Bapak Ibu kan sekolah. Saya dulu kan tidak sekolah. Bapak Ibu kan sekolah di saya. Jangan ngawur. Sudah ada teorinya. Dulu ketika saya belajar tidak ada yang ngajari. Karena itu saya bilangnya ngawurisasi. Karena itu langsung gitu. Trial and error. Tapi Bapak Ibu kan sudah tidak kasih ilmu trial and error. Saya kasih SOP. SOP berarti tidak ada ngawur lagi loh ya. Paham maksud saya ya? Banyak orang nawar SOP loh Bapak Ibu. Boleh enggak begini? Sebentar lah. Ini kita buat SOP aja sudah susah, mau ditawar lagi. Kan ngerubah begitu. Pak minta tolong ganti pejantan. Yang nakal Bapak inggirkan, provokatornya Bapak inggirkan, nanti tumbuh tunas lagi. Terus kalau terpaksa ngawinkannya didekem. Induk berapa toh Pak? Wah kalau 9 dekeman aja Pak. Tidak apa-apa. Gimana? Bukan Pak. Kalau didekemkan kan tidak campur Pak. Tidak saling mematuk Pak. Bisa kandang koloni. Tapi dia tidak usah bisa dipisah lah Pak gitu loh. Minta maaf gitu. Sebenarnya singkong sudah menurunkan jauh Pak daripada jagung. Terus yang kedua Bapak Ibu dikasih maggot. Maggot itu juga meningkatkan libido. Nah kalau ayam yang hobinya kawin itu biasanya juga hobi tarung.
Kalau hasratnya tidak tercapai itu ngamuk, Pak. Ini malam-malam biar tidak ngantuk. Nah, itu seperti itu. Terus telurnya tadi Pak itu jadi nutrisi. Untuk apa? Nutrisi untuk semua. Terbagus nutrisi untuk apa? Nutrisi untuk ayam itu. Jadi itu Bapak Ibu kalau di teknologi modern sekarang namanya stem cell. Tapi ini saya ajari stem cell paling ngawur gitu loh. Yang paling simpel. Gimana Bu? Iya. Air kelapa kan cuma pengawetan. Air kelapa itu kalau disimpan jadi asam. Semua dikena asam dia akan terurai bertahap. Ketika dia terurai bertahap yang keluar ini adalah enzim pangkal. Enzim pangkal adalah DNA Bapak Ibu yang menjadi embrio bagi semua makhluk hidup. Lah kalau ayam atau ternak atau tumbuhan itu sakit, dikasih DNA yang bagus, DNA ini akan merestruktur. Sehingga apa? Ayamnya sehat. Saya kasih contoh, kalau saya punya pasien Bapak Ibu yang penyakitnya sudah tidak mungkin disembuhkan. Contoh, anak sampai usia 13 tahun untuk mengkurep aja tidak bisa. Anak belum bisa ngangkat leher. Anak kena hidrosipalus yang sudah parah. Mau dikasih obat apa? Saya cuma obat terakhir hanya satu, walau-walau. Yang bisa ngobati dirinya adalah plasentanya dia. Selalu saya minta ada plasentanya, enggak. Ketika ada plasentanya saya olah, saya buatkan obat. Dan kalau di dunia stem cell ini ilmu paling mahal. Kalau ke dokter, ke profesor, bayarnya bisa 250 juta. Karena saya tahu ini mahal, kalau ketemu saya jadi gratis. Kenapa kok gratis? Belum tentu sembuh. Daripada saya bersalah, lebih baik saya gratiskan. Kalau dia sembuh, itu pahala saya. Kan cara berbisnis begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak kuat beli, biar yang bayar Gusti Allah. Betul enggak Pak kira-kira? Betul. Kalau orang bayar, ya kalau sembuh. Kalau tidak sembuh, saya yang dosa. Supaya saya tidak kena salahnya, kalau dia sembuh, lah itu rezeki saya. Dan rezekinya anaknya. Jadi ketika suatu hari ada anak begitu tidak bisa jalan sama sekali, sampai bisa jalan, itu saya nangis Pak. Kok bisa gitu. Orang tuanya ya lebih nangis lagi. Bahagia. Nah, dari sana saya minta tolong. Bapak Ibu sedang saya ajari untuk jadi dukun yang baik. Minimal ngobati ayam dulu, kambing dulu gitu ya. Besok pagi akan materi jamu. Saya minta tolong walaupun materinya sepele, tolong dipraktekkan di rumah. Habis ini kalau sakit jangan lari ke rumah sakit dulu. Minta tolong lihat di samping rumah dulu. Begitu ya. Oke baik, yang belakang 2 lagi ya, jam berapa ini? Boleh tambah 2 pertanyaan lagi? Boleh, 2 pertanyaan lagi Pak. Tidak apa-apa, yang kurang besok masih ada waktu. Wah ini luar biasa, semakin malam semakin panas. Mari Bapak. Terima kasih waktu dan tempatnya yang diberikan kepada saya Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugiyadi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Yang ingin saya tanyakan Pak Bayu, pertama setelah saya melihat video-video Pak Bayu yang sangat menarik itu pupuk gratis, bibit gratis, benih gratis itu loh Pak, yang intinya pertanian terpadu mandiri BSM itu. Ya kebetulan saya di perkebunan sawit, ya saya merasa senang sekali karena pupuk di sana itu sangat mahal menurut saya Pak, dan agak sulit karena transportnya jauh. Saya ingin lebih mendalami tentang pupuk yang khususnya untuk sawit itu Pak, yang dari solid. Untuk saat ini saya belum bisa
mendapatkan linknya karena menurut kawan-kawan itu susah, sangat susah. Dan di sini ada terobosan yang baru dari Pak Bayu antara sawit dengan sapi itu, Pak. Ya, sebetulnya keinginan saya bisa memproduksi pupuk, Pak. Paling tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pupuk saya sendiri. Ya syukur-syukur bisa ada bahannya lebih, bisa membantu teman-teman yang ada di sekitarnya, karena ya kondisinya masih belum begitu stabil, Pak. Kawan-kawan itu kan mohon maaf ya di daerah transmigrasi, Pak. Jadi masih perlu bimbingan dan support dari Pak Bayu gimana caranya supaya ya terutama kalau saya sendiri katalis itu, Pak. Kalau yang katalis booster ya terus terang nanti sepulangnya mohon izin saya harus bawa, Pak, walaupun hanya sebotol, Pak. Ya. Yang selanjutnya karena kesukaan saya dengan konsep-konsep Pak Bayu itu tentang keterpaduan antara pertanian perikanan, pertanian dan perikanan, pertanian dan peternakan itu. Ya kebetulan setelah saya melihat dan mendengar apa yang disampaikan Pak Bayu di YouTube itu, saya mulai beli kambing, bikin kandang itu, Pak. Ya pertama ya nanam ubi dulu, Pak, beli kambing, terus saya piara kambing, alhamdulillah sudah 8 bulan dah. Ya. Awalnya indukan 5, Pak. Iya. Sama bawa anakan-anakan itu 6, jadi totalnya 11. Saya piara, ya kebetulan masing-masing itu udah hamil dari beli, Pak. Jadi saya piara sampai sekarang sekitar 8 bulan sudah jadi 17 ekor, Pak. Alhamdulillah. 17 ekor itu pun saya udah jual 7 ekor, Pak. Jadi udah menurut saya udah banyak, dan alhamdulillahnya ya saya udah 2 kali bikin resep kuteja itu, Pak. Ternyata ya saya praktek nanti kambing itu, kambing saya yang saya piara pakai kuteja itu alhamdulillah cuma mati 2 ekor, Pak. Alhamdulillah. Itu pun penyakit bawaan, Pak. Soalnya di paru-parunya itu angus sampai tembus ke dada. Itu kan penyakit lama gitu, Pak. Nampaknya. Terus saya bandingkan di kawan-kawan yang senior gitu kan, yang memang dari kecil piara kambing, ya termasuk saya bersyukur alhamdulillah. Mereka itu 2 bulan itu ada yang sampai 5 sampai 10-an ekor mati, Pak. Saya cuma 2 ekor saja kan berarti udah bersyukur lah. Betul. Ya, itu. Pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau untuk SOP-nya atau yang aturan-aturan kan sudah dijelaskan dari materi-materi sebelumnya. Baik. Saya hanya cerita itu dulu, Pak. Karena kesukaan saya terhadap pertanian, ya kebetulan saya soal ayam, kebetulan sebelum piara kambing itu ya sudah setahun lebih lah, Pak, saya piara ayam itu. Awalnya iseng-iseng kan, minta ayam sama itu karyawan saya itu 1 indukan sama anaknya 1, sama yang agak kecil gitu kan 1. Sekarang udah lebih 50 ekor, Pak. Alhamdulillah. Indukannya aja udah 10. Nah, jadi udah masing-masing itu udah punya adik-adik gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Nah, tapi yang menurut saya itu yang agak saya perhatikan itu ada 1 ekor, Pak. Itu pernah sakit itu kepalanya muter-muter, kalau matok itu enggak kena itu. Iya. Nah itu sampai 2 kali, Pak. Nah, alhamdulillahnya saya tinggal sampai paling mati kan gitu kan. Saya tinggal ke kota, ke tempat anak kan. Sampai 3 hari baru pulang. Dia malah sehat. Sampai sekarang sampai anaknya itu, Pak.
anaknya sampai jadi indukan itu jarang mati Pak, jarang kena penyakit ya. ya itu Baik. jadi saya tegaskan sekali lagi untuk saya yang lain sudah dijawab, sudah ditanyakan kawan-kawan yang sebelumnya, yang perlu saya tegaskan untuk sawit itu Pak. Baik, Bapak. Supaya saya bisa bikin pupuk dan bisa paling tidak saya gratis pupuk lah Pak. Rumahnya Dan deket enggak Pak dengan lahannya Pak? saya kebetulan saya pindah di lahan Pak. Tinggal di lahan? Iya. Oke, clear sudah. Iya. Oke. Mau berhasil Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Baik. terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, kalau begini ini enak Bapak Ibu. Syaratnya satu, rumah dan lahan jadi satu. Bapak saya ajari cara paling primitif dan pasti berhasil. Sawit nyamur berapa tahun Pak? Mohon maaf Pak, karena ini kan sawit pribadi ya termasuknya Pak ya. Bervariasi Pak. Dari sebelum 1 tahun sampai 11 tahun Pak, 12 Baik. tahun. Ini nanti kan ketemu dengan buah pasir macam-macam ya? Iya, Oke, betul Pak. baik. Lahannya berapa hektar Pak? Alhamdulillah yang sudah produksi 10 hektar Pak. Yang belum produksi? Yang belum produksi 5 hektar dan alhamdulillah yang 5 hektar untuk persiapan itu Pertanian. sayuran pertanian dan Baik. buah-buahan itu ada. Berarti ada sekitar 20 5 hektar ya? Iya, Pak. Baik. Ini enak Pak. Ini saya kasih trik Pak. Pelihara ayam tanpa beli pakan. Syaratnya satu Pak, lupakan. Karena tinggal di lahan, apalagi lahannya kan luas. Bapak pager di tempat yang usia sawit 3 tahun sampai 5 tahun Pak. Ayamnya. Seandainya rumah Bapak di sini, ayamnya yang 3 tahun di mana? 1 hektar aja dipager Pak. Pagernya Bapak tinggal beli singkong, batang singkong Pak, ditancap-tancap-tancap, kasih paranet boleh, kasih bambu boleh. Ayamnya lepas di sini, lupakan. Kasih kandang di tengah gitu aja. Untuk apa? Di sawit itu Bapak Ibu kalau lahannya luas, kalau cuma punya 10 induk, itu dia bisa hidup mandiri. Ayam itu. Makannya apa? Makan biji rumput. Yang kedua, makan buah yang jatuh. Apalagi buah pasir. Ya memang, yang lain tahu enggak saya ngomong buah pasir gitu, tahu enggak ya? Anggap aja tahu ya. Buah pasir itu rasanya manis. Dan itu kalau ayam bikin cepat gemuk. Lemaknya bagus dan yang kedua ayamnya pasti sehat. Terus Bapak yang punya ayam yang lehernya muter-muter, itu dulu Pak ayam itu pernah kena telo Pak, kena ND. Nah kalau itu sampai hidup, anaknya berarti punya antivirus. Berarti anaknya ini nanti jadikan induk Pak. Berarti anakan ini besok tidak akan terkena namanya ND. Telo. Nah itu dipelihara. Induknya kalau boleh hidupnya jangan terlalu lama. Segera masukkan wajan. Supaya apa? Supaya ketika dia drop, dia punya potensi untuk menularkan penyakit. Tetapi anakannya pasti punya antivirus. Ini sama dengan orang yang kena hepatitis Bapak Ibu. Nah terus yang kedua, kalau Bapak sudah gunakan teori sapi, karena lahan Bapak ada yang sawit ada 15 hektar, harusnya punya sapi 15. Syaratnya satu Pak, syaratnya satu. Kandang sapinya harus di sini Pak. Di antara kandang sawit dan rumah Bapak. Karena kalau pakai katalis booster, ini adalah pupuk termurah. Sawit Bapak 1 hektar, biayanya hanya Rp108.000 per tahun. Sudah murah atau belum Pak? Murah. Murah sekali Pak ya. Murah sekali. Jeleknya cuma satu. Ini bagusnya biayanya cuma 100.000. Ada jeleknya.
Setiap tahun 1 hektar butuh 20 ton Pak, pupuk. 20 ton itu dari mana? Dari kotoran sapi 1 ekor. Jadi 1 pohon berarti ketemu berapa Bapak Ibu? 20 ton dibagi 130 lah anggap aja. Ketemu berapa berarti? 20.000 dibagi 130. Anggap aja sekitar hampir lah ya 80 kilo. Ini per tahun. Jaminan saya satu Pak, buahnya tidak akan berhenti berbuah dan tandannya pasti besar. Terus gimana aplikasinya? Sapi tinggal dikasih katalis butter, dosisnya 1 mili per 300 kilo per hari. 1 mili kan cuma 300 rupiah. Kalau 1 tahun kan cuma butuh 300 kali 360 berarti 100.000. Terus kotorannya Bapak campur, masukkan dalam kotak besar begini Pak. Dicampur dengan kencing, ditambah kotoran sapi, dicampur air. Nah ini Bapak tinggal cari diesel Pak. Tinggal buat selang atau pakai mobil atau pakai apa terserah, dikocorkan di lokasi lain mahalahnya. 1 tahun 2 kali lah, 40 liter per pohon. Kalau mau efektif, gampang, begini caranya. Setiap hari mupuknya 1 pohon. Kotoran sapi 1 ekor dipupuk di situ. Jadi pindah tiap tahun begitu. Nah, kelebihan katalis booster Bapak Ibu, pupuk ini tanpa proses fermentasi. Kalau secara kualitas pasti bagus. Jeleknya satu, enggak bisa jual pupuk. Kalau seandainya mau bisnis jual pupuk bagaimana Pak? Gampang. Tetangga seandainya Bapak punya kebun tetangga di sini. Sapinya di sini, selangnya ke sana. Nanti gini, enggak usah dijual Pak. Bayarannya 1 tahun, 1 pohon, 1 tandan. Mahal atau murah? Murah. Dan Bapak enggak usah punya sawit banyak-banyak, kalau begitu sapinya sudah dapat bonus, punya panen per tandan per tahun. Bisa dimengerti Pak? Itulah cara melipat gandakan uang Bapak Ibu. Modal 100.000 jadi 130 tandan. 130 tandan itu anggap aja 3 juta lah gitu ya Pak ya. Nah kan untung atau enggak kalau begitu? Untung. Nah orangnya suruh pupuk sendiri tapi Pak. Bapak cuman ini pupuknya ambil sendiri gitu loh Pak. Pakai Bapak sediakan selang aja. Itu terbagus. Makanan sapinya saya minta tolong pelepahnya sawit. Sama hijauan rumput-rumput yang ada di sekitar. Seandainya Bapak sudah kreatif, ini yang itu Pak ya, yang berawa ya. Lubang sungainya kasih asola Pak. Kalau asola untuk pakan ayam, untuk pakan itik. Lah kalau seandainya asolanya ini ditaruh di pohon-pohon sawit ini Bapak Ibu, sawitnya subur, itiknya bagus. Kasih itik di situ juga bisa Pak. Makanya cuma asola. Kalau seandainya Bapak mau pelihara ikan keberatan, pelihara itik saja. Enggak usah dikasih makan. Makannya apa? Dia nyemplung sendiri cari asola Bapak Ibu. Berbahagialah kalau punya tanah yang luas. Ini sudah jadi istana soalnya. Ya Pak ya, minta tolong. Pelihara sapi. Goalnya 15 ekor untuk 15 hektar. Apalagi kira-kira? Besok minta maaf Pak, karena Bapak naik pesawat atau naik apa Pak? Saya pulang ke Sragen dulu Pak. Terus dari Sragen? Dari Sragen masih singgah di tempat saudara beberapa hari Pak. Enggak, naiknya pesawat atau kapal? Rencana kan bawa barang Pak. Oh iya. Rencana bawa barang itu mau naik kapal saja Pak. Oke, kalau naik kapal rekomendasi boleh beli barang. Kalau naik pesawat saya tidak akan rekomendasi juga Pak. Daripada beli sampai di sana disuruh balik Pak. Oke, begitu Pak ya. Naik kapal Pak. Oke, baik, bisa kalau begitu. Satu lagi dari sini pertanyaan, oke sebelahnya dulu. Yang lain enggak apa-apa ya, sabar ya, masih ada Tumuru. Ya, perkenalkan saya Ilman Pak dari Sragen.
sedikit aja tentang saya kemarin lihat video pruning padi ya Pak ya. Iya. Ya itu teknis dan tujuannya seperti apa. Lalu ini kan saya kan insya Allah kan ya dapat warisan itu. Nah tapi tapi itu kan bekas menggunakan pupuk kimia lah. Kemarin dulu sempat Bapak nyinggung supaya mendekati panen kayak di Vietnam Pak, itu seperti apa? Itu pertama Pak, padi. Yang kedua alga Pak. Jadi saya galon air mineral itu saya kasih lele itu kan banyak tuh alganya Pak. Betul. Nah setelah dipanen itu penyimpanannya seperti apa? Lalu aplikasi untuk pakan itu bagaimana? Untuk pakan alganya. Pakan, iya. Awalnya kan pakan, nanti kan kalau ke depan kan bisa untuk pangan Pak. Iya, baik. Lalu yang ketiga, nah ini kan yang terkait kotoran manusia tadi. Nah saya kan ngumpulkan juga Pak. Kan saya punya bayi 1 tahun, saya ajarin buat itu loh Pak, biar nggak ada banyak sampah diapers itu loh Pak. Betul. Ya, nah itu banyak lah, istri saya ini gimana buangnya kan gitu loh. Nah itu bisa nggak diproses di mana apa pupuk urea itu atau proses sendiri Pak? Terima kasih. Baik. Kalau pempesnya ini yang agak susah. Udah dipisahkan Pak. Jadi sudah saya dipisahkan. ajari pup di apa ya, tempat kan sekarang ada tuh Pak, tempat duduk. Oke, ya, baik. Itu Siap. saya kasih kokopit atau sekam biasanya. Oke. Jadi udah kering. Kalau untuk kotorannya Bapak Ibu begini. Jadikan sebagai kompos. Terus yang kedua, karena kotoran manusia itu yang dimakan kan banyak. Apalagi mulai dari bayi yang minumnya dari ASI, terus makan macam-macam, karena makanan bergizi, berarti dia punya kandungan yang luar biasa. Karena dia kandungannya lengkap, berarti dia masuk di pupuk NPK. Cara buatnya jadi kompos saja. Kalau sudah dicampur dengan kokopit, berarti tinggal tambah garam, ditambah kokopit, ditambah dengan kotoran, sudah jadi pupuk lengkap. Jadi tinggal taburi garam aja Mas. Dan lupakan. 1 bulan sudah akan jadi. Terus habis gitu aplikasinya, karena ini pupuk dosis tinggi, jumlahnya sedikit. 1 meter cuma sama dengan pupuk kita 150 gram pupuknya. Itu untuk kotoran. Terus yang kedua, kalau padi pruning itu bukan cara saya Pak, itu Pak Bambang itu. Yang cari sensasi dia. Tapi alasan di pruning begini. Alasan di pruning itu supaya menyeragamkan pertumbuhan generatif. Ingat baik-baik, tanaman kalau disakiti dia kepengen cepat berbuah. Yang menjadi masalah kan begini Bapak Ibu. Tanaman padi itu buahnya serentak atau tidak? Ayo, tanaman padi itu buahnya serentak atau tidak? Tidak. Tidak. Coba bayangkan, umur 7 hari dia keluar 1, betul ya? Dari utamanya 1. Terus umur 14 hari keluar lagi 4. Anakan. Umur 21 hari keluar lagi jadi 8. Ini 8, ini 4, ini 2. Terus habis gitu ini di usia 25 hari. Usia 30 hari dia masih keluar lagi. Anakan ini bisa sampai ke jumlah 40 loh Bapak Ibu. Yang berbuah berapa? Paling banyak 10. Yang lainnya berbuah Pak, tapi setengah. Kenapa kok setengah? Nutrisinya sudah habis. Nah besok Bapak Ibu kalau ini trik. Kalau kepengen punya padi di atas 10 ton, pemupukan kan cuma tanggal umur 25 hari nih. Selama ini. Yang di SOP pun masih sama, 25 hari. Kalau Bapak Ibu kepengen produksi tinggi di sini, di usia 40 hari pupuk lagi. Terus yang kedua dilakukan pruning biasanya di usia 30 hari. Antara di sini, di pruning. Tujuan di pruning ini menghentikan, semuanya berhenti, sehingga keluar buahnya bareng-bareng. Kalau tidak di pruning Bapak Ibu, yang ini sudah tua, yang ini masih baru keluar. Nah, kalau baru keluar ini ketika diperontok, masuk enggak? Kagabuk, kosong, hilang. Yang panen mana? Yang tua saja.
besok kalau punya padi perhatikan. Ada yang tua, ada yang baru tumbuh, betul atau tidak? Nah, supaya seragam dipapras, dipruning, itu yang muda-muda akhirnya keluar buah. Sehingga produktivitasnya meningkat. Yang membuat produktivitas bukan masalah pruningnya, tapi masalah perseragaman ini. Gara-gara dipruning, tumbuh tunas baru bareng, pure, langsung membawa buah. Itu konsepnya. Nah, kalau mau organik, saya minta tolong, enggak ada masalah, Mas. Sudah begini Bapak Ibu, kita enggak ngomong organik dulu, betul ya? Yang penting ayo kita perbaiki tanah kita. Seandainya Pak ini bekas kimia, kalau mau betul-betul full organik butuh 3 tahun. Tetapi niatan kita, orang tobat itu sudah benar dulu atau niatnya dulu? Ya sudah, niatnya dulu aja.